Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menyaksikan David Cup di tenis court menegaskan, pemerintah sejak awal melibatkan Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menjamin transparansi pembinaan olahraga nasional. Menpora menyebut setiap cabang olahraga memiliki tolak ukur dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pola pembinaan dan pendanaan tidak dapat disamakan. Atas dasar itu, pemerintah membangun kesepakatan bersama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan agar atlet dan federasi dapat menjalankan program dengan pasti. Kita transparan, tetapi tolak ukur masing-masing cabur berbeda. Sama, ya seperti tenis, seperti bulu tangkis, juga itu sirkuit atau turnamen. Artinya berbeda dengan olahraga yang lain. Nah, keunikan ini yang kita alhamdulillah punya kesepakatan antara Kemenpora, Kejaksaan, dan BPK. Sehingga para atlet, para federasi, ya tenis ataupun yang 20, nggak perlu ragu-ragu. Karena tadi secara funding, Bapak Presiden sudah menyiapkan. Tak sampai di situ, Presiden juga telah menyiapkan dukungan melalui sistem target berbasis indikator kinerja utama, serta penyediaan 100 beasiswa LPDP setiap tahun untuk atlet, pelatih, dan manajemen olahraga. Selain pembinaan prestasi, pemerintah kini memfokuskan program dana pensiun atlet sebagai bentuk komitmen pendampingan jangka panjang. Komite Olahraga Masyarakat Nasional resmi meluncurkan Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas 9 2027 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu 8 Februari malam. Ini jadi langkah awal mematangkan kesiapan Fornas yang akan diikuti belasan ribu pegiat olahraga rekreasi dari seluruh Indonesia. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Nasional Adil Hakim mengatakan Fornas bukan sekedar ajang olahraga, melainkan ruang kebersamaan dan gerakan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Fornas juga menjadi puncak dari gerakan Indonesia Aktif yang berdampak sosial dan ekonomi bagi tuan rumah. Kami dari koordinasi itu sebenarnya membawa delegasi buat mendengar rangkaian acara soft launch ini yang akan menggelarkan ke depan sebuah acara Fornas yang diadakan di Palu di Sulawesi Tengah tahun 2027. Jadi untuk lebih detailnya nanti dengan Ketua Kormi Provinsi Sulawesi nanti bisa jelaskan acaranya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dukungan penuh untuk ajang yang diperkirakan diikuti 80 induk olahraga masyarakat. Dukungan mencakup logo, maskot, dan lagu tema Fornas 2027 hasil sayembara terbuka yang ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Sebanyak 140 pebalap sepeda gunung kategori downhill beradu kemampuan dan kecepatan di sirkuit downhill Rembang, Jember dalam kejuaraan Master Downhill seri pertama tahun 2026. Kejuaraan ini diikuti pebalap dari berbagai daerah seperti Banyuwangi, Malang, Surabaya, Semarang, hingga Jakarta. Hujan deras tak membuat semangat para pebalap surut saat menaklukkan sirkuit Rembangan Jember yang memiliki tingkat kesulitan berbeda dengan sirkuit lainnya. Seperti turunan tajam dengan super bowl tinggi, drop game panjang, tikungan tajam yang licin, serta lintasan berlumpur. Selain jadi ajang mengasah kemampuan, kejuaraan ini juga bertujuan menjaring bibit baru cabang olahraga downhill. Satu yang pertama adalah untuk mengumpulkan teman-teman yang hobi downhill, yaitu pemula dan para master yang di kelas hobi. Ketiga adalah memunculkan bibit-bibit yang berpotensi, yaitu kelas kayut dan usia yang produktif untuk jenjang di kelas berikutnya. Yang kedua, di sini kita bisa belajar untuk drop gap agak jauh, itu sebagai pendatang saya cukup puas dan juga belajar dari ini. Dalam kejuaraan yang mempertandingkan 14 kelas ini, Hendrik Wahyudi pebalap dari Jangkrik Racing Team Jember meraih juara pertama pada kelas Master B.
Sementara di kategori Women Open, Ayu Tria Andriani dari Banyuwangi berhasil meraih catatan waktu tercepat dan juara pertama. Kejuaraan serupa akan kembali digelar secara rutin oleh komunitas downhill Jember untuk meningkatkan kemampuan para atlet agar dapat bersaing di kompetisi berskala lebih besar.